syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tantangan dan peluang alat dalam sektor ini sangat penting untuk dipahami dalam presentasi ini, karena akan mengeksplorasi berbagai kompleks yang mempengaruhi pertumbuhan dan berkelanjutan industri ini. Ada sejarah perbankan syariah. Perbankan di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat. Sejak saat itu, industri ini terus tumbuh, menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pemahaman tentang sejarah ini penting untuk memahami perkembangan saat ini. Ada prinsip dasar syariah. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, transparan, dan larangan riba. Ini menciptakan sistem yang lebih etis dan berkelanjutan. Memahami prinsip ini adalah kunci untuk menavigasi tantangan di sektor ini. Adapun persaingan dengan bank konvensional. Bank syariah menghadapi persaingan yang ketat dari bank konvensional. Meskipun menawarkan produk yang sesuai syariah, tantangan dalam menarik nasabah tetap ada. Strategi pemasaran yang efektif dan pemahaman pasaran yang sangat penting. Peluang teknologi finansial. Perkembangan teknologi finansial memberikan peluang besar bagi bank syariah. Inovasi dalam layanan digital dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi. Bank syariah harus memanfaatkan teknologi untuk bersaing di era digital. Adapun kesadaran masyarakat tentang pentingnya keuangan syariah membuka peluang baru. Edukasi dan promosi yang tepat dapat menarik lebih banyak nasabah. Pentingnya untuk membangun pemahaman yang kuat tentang pemanfaatan perbankan syariah. Inovasi produk. Inovasi dalam produk keuangan sangat penting untuk menarik nasabah baru. Bank syariah perlu mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti pembiayaan mikro dan investasi berkelanjutan. Selanjutnya, ada peluang yang besar dan terbuka lebih bagi perbankan syariah di Indonesia. Merupakan sesuatu yang wajar. Setidaknya ada sejumlah argumentasi untuk menguatkan pendapat ini. Pertama, mayoritas penduduk Islam kuantitas ini merupakan bangsa pasar yang begitu potensial. Ketika umat Islam mau memanfaatkan, maka bank syariah akan berkembang lebih pesat dan dahsyat. Akan tetapi, bukan berarti menafikan pelanggan non-muslim, bahkan menjadi tantangan tersendiri bagi insan perbankan syariah untuk meraihnya. Beberapa perbankan syariah luar negeri muslim. Yang kedua, fatwa bunga bank. Fatwa ini dapat menjadi legitimasi bagi perbankan syariah dalam mensosialisasikan kiprahnya. Umat perlu didasarkan bahwa ada alternatif pilihan, bahkan solusi untuk menghindari bunga berganti sistem bagi berkeadilan, walaupun tidak lantas terjebak dengan hak keagamaan, tapi tetap mendapatkan rasional profesional dengan tampilnya bank syariah yang sehat dan terpercaya. Yang ketiga, melihatnya kesadaran beragama. Hal ini ditandai pengajian dan umroh para eksekutif dan selebritis. Di diskusi aktual, keislaman di kampus atau masjid, termasuk kuliah sebuah di radio atau televisi, bahkan ada majelis atau istana mengadakan secara keagamaan. Tentunya semua ini memberi
andil cukup besar dalam mengumpulkan kesadaran beragama, termasuk untuk menerapkan perekonomian Islam. Selanjutnya, persaingan dengan bank konvensional, di mana bank syariah menghadapi persaingan yang ketat dan dari bank konvensional. Meskipun menawarkan produk yang sesuai syariah, tantangan dalam menarik nasabah tetap ada strategi pemasaran dan efektif dan pemahaman pasar sangat penting. Selanjutnya, peluang teknologi finansial. Perkembangan teknologi finansial memberikan peluang besar bagi Indonesia. Bagi bank syariah, inovasi dalam layanan digital dapat meningkatkan stabilitas dan efisiensi. Bank syariah harus memanfaatkan teknologi dan bersaing di era digital. Adapun peluang yang besar dan terbuka lebar bagi perbankan syariah di Indonesia merupakan sesuatu yang wajar. Setidaknya ada sejumlah argumentasi untuk menguatkan pendapat ini. Yang pertama, mayoritas penduduk Islam. Mayoritas penduduk Islam. Kuantitas ini merupakan bangsa pasar yang begitu konvensional. Ketika umat Islam mau memanfaatkan, maka bank syariah akan berkembang lebih pesat dan dahsyat. Akan tetapi, bukan berarti menafikan pelanggan non-muslim, bahkan menjadi tantangan tersendiri bagi insan perbankan syariah dan lainnya. Beberapa perbankan syariah luar negeri sudah banyak memiliki konsumer non-muslim. Adapun tantangan perbankan syariah di samping memanfaatkan peluang perbankan syariah juga dituntut menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Seperti yang telah diperjabarkan, usia perbankan syariah di Indonesia masih relatif muda. Laksana sosok remaja yang masih mencari jati diri, tantangan yang menghadapinya pun tidaklah ringan. Yang mudah kala mudasinya regional manager atau MBNI. Ada sejumlah tantangan yang meliputi. Yang pertama, pengembangan kelembagaan. Sampai saat ini, kelembagaan perbankan syariah belum sepenuhnya mapan. Beberapa hal masih perlu dipenuhi, terutama dalam manajemen, tugas dan wewenang peraturan, dan struktur keorganisasian. Hubungan antara bank konvensional dengan unit syariah halnya perlu diperjelas agar energis dijual. Banking sistem yang selama ini dijalankan perlu disempurnakan, terutama karena belum adanya reputasi gubernur khusus syariah. Bahkan ke depan perlu diperbaiki adanya BCS atau Bank Sentral Syariah. Selanjutnya, sosialisasi dan promosi. Di lapangan cukup banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh sosok bank syariah. Manajemen istilah Adi Warman Karim, setidaknya ada 3 kategori nasabah, yakni loyalis syariah, loyalis konvensional. Di pasar pengembangan, potensi pasar pengembangan mencapai 720 triliun. Persoalan pada dasar pengembangan adalah ada yang sudah tahu tapi belum paham, sudah paham tapi belum percaya, sudah percaya tapi belum sepenuhnya bertransformasi. Proses sosialisasi perlu dilakukan secara promosi yang gencar dengan menarik, dengan menempatkan secara promosi bank media belum. Selanjutnya, perluasan jaringan kantor. Indonesia
Indonesia memiliki wilayah yang amat luas, akan tetapi jumlah kantor syariah yang beroperasi hingga ke pelosok masih kurang. Syariah mengikuti salah satu kendala pertumbuhan bank syariah adalah masih terbatasnya jaringan. Tantangan ini barangkali dapat dipecahkan dengan cara mensupport. Pemerintah mendirikan bank syariah, optimalisasi outlet pada setiap bank konvensional dan bank asing, atau meninggalkan konversi bank atau disebut dengan BUMN besar menjadi bank syariah. Peningkatan SDM harus diakui secara jujur bahwa sumber daya inilah perbankan syariah yang beroperasional, amanah, dan berkualitas belum sepenuhnya tersedia. Insan perbankan yang berkualifikasi syariah handal masih jarang nampaknya. Sejarah besar SDM, terutama level menengah ke atas, masih hasil didikan ekonomi konvensional. Padahal yang dibutuhkan bukan hanya menguasai ekonomi perbankan modern, tetapi sekaligus paham fikih atau syariah, serta manapun berinovasi dalam menyelesaikan pernak-pernik persoalan bank syariah yang sistemnya masih baru. Training, workshop, seminar, studi banding, serta berbagai pembinaan lain dan untuk meningkatkan kompetensi atau SDM untuk menghadapi perhatian serius. Adapun peningkatan modal, tantangan ini masih dirasakan oleh bank syariah di Indonesia. Ungkapan Ma'ruf Amin perlu direnungkan jika bank-bank syariah beradai melakukan sesuatu signifikasi dalam menandai proyek yang masih mampu. Pernyataan seperti ini sungguh, tetapi itulah kenyataan para stakeholder bank syariah belum menambah modalnya. Selincaris bank banking meningkatkan besar kecilnya kemampuan pembiayaan. Bank syariah amat tergantung pada kemampuan modalnya. Perlu juga nampaknya mendesak pemerintah untuk menetapkan dana besar pada bank syariah. Peningkatan pelayanan perbankan syariah perlu meningkatkan kualitas pelayanan, seperti pelayanan yang ramah, mudah, cepat, dan murah harus menjadi benchmark. Bank syariah ramah dan dalam melayani, mudah dan cepat dalam proses, serta murah dalam biaya atau disebut dengan administrasi. Pula upaya mempermudah akses informasi dan dalam pengembalian atau tabungan harus ditingkatkan. Pemanfaatan online, internet, dan ketersediaan fasilitas atau ATM di berbagai lokasi strategis dan mudah tertuju. Pembinaan dan pengawasan bank syariah harus terus dibina dan regulasi dewasa besar dalam mengunggah kesadaran beragama, termaksud untuk menerapkan perekonomian Islam, ekonomi Islam. Saat ini hadir asuransi syariah, pengandaian syariah, MLM syariah, koperasi syariah, pasar modal dan obligasi syariah, termasuk bisnis hotel syariah. Pada gilirannya memberi peluang begitu besar bagi bank syariah untuk melakukan non-working, sehingga akan lebih berkembang dan bisa saling menguntungkan. Berkembang dengan kehadiran Partai Islam pasca reformasi setidaknya berpengaruh terhadap iklim kehidupan nasional, terutama ketika politisi
berbagai kebijakan, terapkan kebijakannya sesuai syariah dan mendukung penuh pada kemajuan bank syariah. Berdirinya sekolah tinggi ekonomi Islam atau sejumlah pengurusan tinggi yang membuka jurusan ekonomi Islam, serta maraknya sekolah Islam unggulan merupakan saham berharga untuk mencetak kader-kader ekonomi dan bankir Islam. Dan perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tantangan dan peluang dalam sektor ini sangat penting untuk dipahami. Sampai saat ini, kelembagaan perbankan syariah belum sepenuhnya mapan. Beberapa hal masih perlu dipenuhi, terutama dalam manajemen, tugas dan wewenang peraturan, dan struktur keorganisasian hubungan antara bank konvensional dengan unit syariah halnya perlu diperjelas agar sinergis dijual banking sistem yang selama ini dijalankan. Selanjutnya, inovasi produk. Inovasi dalam produk keuangan sangat penting untuk menarik nasabah baru. Bank syariah perlu pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti pembiayaan mikro dan investasi berkelanjutan. Pun pengembangan global, perbankan syariah tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga secara global memahami tren internasional. Dapat pengembangan wawasan tentang strategi dan praktik terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia. Kesimpulan dari penjelasan saya yaitu menavigasi tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia memerlukan pemanfaatan yang mendalam dengan memanfaatkan teknologi, inovasi, dan kesadaran masyarakat. Bank syariah dapat tumbuh dan bersaing di pasar yang semakin berkompleks. Itulah penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.